Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bab Khulafaur Rasyidin, sudah habis, kita sudah melakukan ulangan harian. Sekarang menginjak ke bab 2, yaitu dinasti Umayyah. Ya, sebelum Bu Vita menerangkan tentang berdirinya dinasti Umayyah, sampean perlu tahu apa itu bedanya Bani, dinasti, sama daulah. Biasanya kan ada dinasti Umayyah, Bani Umayyah, daulah Umayyah. Nah, sampean harus tahu dulu apa bedanya Bani, apa bedanya dinasti, dan apa bedanya daulah. Kalau Bani adalah anak cucu atau keturunan. Berarti kalau Bani Umayyah adalah anak cucu atau keturunan dari Umayyah bin Abu Syam. Sedangkan dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah. Jadi kalau dinasti Umayyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari dinasti utawa Bani Umayyah. Kemudian daulah. Daulah itu kekuasaan, pemerintahan atau negara. Jadi kalau daulah Umayyah adalah negara yang diperintah oleh dinasti Umayyah yang raja-rajanya berasal dari Bani Umayyah. Ya, udah jelas ya apa bedanya Bani, dinasti, daulah. Kemudian kita menginjak ke berdirinya dinasti Umayyah. Sambil sampean buka modulnya halaman 22 ya. Ini sama saja isinya, cuma ini Bu Vita rangkum saja. Oke. Jadi berdirinya dinasti Umayyah itu diawali dari setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Masih ingat ya, Utsman bin Affan itu meninggalnya karena dibunuh. Nah, setelah Utsman bin Affan ini meninggal, maka terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib sama yang namanya Muawiyah. Ini berebut kekuasaan siapa yang menggantikan khalifah setelah Utsman. Akhirnya Bani Umayyah tidak puas terhadap kebijakan Ali dalam menangani terbunuhnya Utsman. Ketika setelah Utsman meninggal, yang menggantikan adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kematian Utsman ini diusut oleh Ali bin Abi Thalib, tapi Bani Umayyah yang dipimpin ketika itu Muawiyah bin Abu Sufyan itu tidak terima. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib ini ngusut kematiannya Utsman ini belum maksimal. Makanya terjadi perang Siffin. Perang Siffin itu perang antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib dalam memperebutkan kekuasaan. Nah, perang Siffin ini diakhiri dengan peristiwa tahkim atau perdamaian. Jadi dua orang ini, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib ini berdamai yang disebut dengan peristiwa tahkim. Nah, karena berdamai ini muncul lagi yang namanya kelompok Khawarij. Ini pihak Ali yang tidak menerima perdamaian tadi. Ya, sampai akhirnya terjadi perselisihan, berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib akhirnya terbunuh oleh Abdurrahman bin Ibnu Muljam. Nah, ini dibunuh ketika waktu sholat subuh pada waktu tanggal 15 Ramadan, jadi pas posoan ini ya, 40 Hijriah atau kalau Masehinya 24 Januari 661 Masehi. Ingat ya, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Ibnu Muljam ketika sholat subuh tanggalnya 15 Ramadan 40 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi. Nah, ini ya, ini yang perlu sampai ingat itu adalah nanti yang biasanya sering muncul di soal-soal ujian adalah perang Siffin. Masih ingat ya, tadi Bu Vita ulangi. Perang Siffin itu perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib memperebutkan kekuasaan, tapi diakhiri dengan peristiwa tahkim atau perdamaian. Nah, setelah Ali meninggal, ternyata kekuasaannya ini tidak diberikan kepada Muawiyah, tapi dilanjutkan oleh putranya Ali bin Abi Thalib yang namanya Hasan bin Ali. Nah, Hasan bin Ali ini memerintah tidak lama. Kenapa atau tidak lama? Karena masa pemerintahan Hasan bin Ali ini banyak terjadi perselisihan, terjadi peperangan.
Sama siapa? Ya sama Muawiyah. Nah, akhirnya pemerintahannya Hasan bin Ali ini diserahkan kepada Muawiyah. Kenapa toh kok diserahkan? Hasan ini mau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah karena Hasan tidak mau terjadi peperangan yang menyebabkan banyak korban dari kalangan umat Islam. Nah, Hasan ini mau rame dengan Muawiyah. Tetapi, nah, Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah ini disebut, nah ini peristiwa penyerahan dari Hasan ke Muawiyah disebut Amul Jamaah. Diingat-ingat, Amul Jamaah ini peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali ke Muawiyah bin Abu Sofyan. Nah, tetapi Hasan ini mau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan 3 syarat. Muawiyah menjamin keselamatan Hasan. Selama Hasan hidup, ini keselamatan Hasan harus dijamin. Menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib, ini harus. Setelah Muawiyah meninggal, kepemimpinan diserahkan kepada kaum muslim. Kalau non muslim berarti pemerintahan kembali kepada Hasan. Itu jadi syarat Hasan mau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah ini ada 3 ini. Nah, ini dihafalkan nanti biasanya ketika pas ulangan muncul. Nah, maka di tahun 661 Masehi ini maka secara resmi pemerintahan dipegang oleh Muawiyah karena sudah ada serah terima antara Hasan dengan Muawiyah yang disebut dengan Amul Jamaah tadi. Nah, kekuasaan pemerintahan yang awalnya pusat pemerintahannya yang ada di Madinah ketika masih diperintah oleh Hasan, ketika sudah diserahkan kepada Muawiyah, maka pusat pemerintahan dinasti Umayyah dipindah ke Damaskus, Suriah pada tahun 41 Hijriah. Nah, dinasti Umayyah ini nantinya berkuasa selama 90 tahun. Nah, siapa saja khalifah-khalifahnya? Khalifahnya yang pertama jelas Muawiyah bin Abi Sofyan sampai ada 14 khalifah. Yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Nah, untuk tugas sampean semuanya, ini nanti proses berdirinya dinasti Umayyah. Nah, yang ini ya, ini nanti silahkan di chapter sendiri, disalin di buku tulisnya masing-masing. Untuk yang ini, Siti Aisyah versus Ali Jamal, Perang Jamal ini enggak usah ditulis. Nah, ini ke sini. Mulai dari awal sini seret. Ini nanti silahkan di chapter sendiri sampai sini. Nah, jelas ya. Kalau enggak jelas nanti Japri Bu Vita. Kemudian kalau sampean sudah menyalin ini semua, hasil salinannya nanti diupload di e-learning seperti biasa. Kalau hasil salinannya lebih dari 2 lembar nanti atau lebih dari 2 foto nanti diedit dulu dijadikan 1 baru diupload di e-learning. Caranya sudah tahu kan? Masuk kelas online, kelas SKI, kemudian penilaian K13 atau tugas K13. Nah, situ nanti diupload ya. Selamat mengerjakan anak-anak, semoga tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat meskipun pembelajarannya daring ya. Tetap semangat mengerjakan tugas, jangan males-malesan, gunakan waktu sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.